Tragedi 11 September, hari yang mengubah dunia. Pada pagi yang cerah, tanggal 11 September 2001, dunia menyaksikan salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah modern. 4 pesawat penumpang komersial dibajak oleh kelompok teroris yang terkait dengan organisasi ekstremis Islam bernama Al-Qaeda. Serangan itu tidak hanya menewaskan hampir 3.000 jiwa, tetapi juga mengguncang tatanan politik, militer, dan sosial global. Inilah kisah lengkap dari hari yang mengubah dunia selamanya. Serangan dimulai, World Trade Center jadi target. Tepat pukul 8 lewat 45 pagi waktu New York, sebuah pesawat Boeing 767 milik American Airlines yang dipenuhi sekitar 20.000 galon bahan bakar, jet menghantam menara utara World Trade Center, tepat antara lantai 93 dan 99. Ledakan besar pun terjadi, menewaskan ratusan orang seketika dan menjebak banyak lainnya di lantai atas. 18 menit kemudian, United Airlines penerbangan 175 meluncur ke arah menara selatan, menghantam antara lantai 77 dan 85, memicu ledakan hebat. Pada titik ini, semua orang sadar, ini bukan kecelakaan. Amerika Serikat sedang diserang. Osama bin Laden dan akar teror. Dalang serangan ini adalah Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda. Konflik panjang di Timur Tengah, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, dan keberadaan militer Amerika Serikat di wilayah itu disebut sebagai alasan serangan balas dendam ini. Beberapa pelaku sudah berada di Amerika Serikat berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk belajar menerbangkan pesawat dan merencanakan operasi secara detail. Asal keberangkatan pesawat yang dibajak. 4 pesawat berangkat dari bandara di pantai timur Amerika Serikat. American Airlines penerbangan 11 dari Bandara Logan, Boston. United Airlines penerbangan 175 dari Boston. American Airlines penerbangan 77 dari Bandara Dallas, Washington DC. United Airlines penerbangan 93 dari Bandara Newark, New Jersey. Keempat pesawat menuju California, sehingga membawa bahan bakar dalam jumlah besar, ideal dijadikan bom terbang. Serangan ke Pentagon. Sekitar pukul 9 lewat 45 pagi, American Airlines penerbangan 77 menghantam sisi barat Pentagon, markas besar militer Amerika Serikat. Ledakan dan kebakaran menyebabkan sebagian struktur bangunan runtuh, menewaskan 125 orang di dalam Pentagon dan 64 orang di pesawat. Runtuhnya menara kembar. Pukul 9 lewat 59, menara selatan runtuh. Menara utara menyusul pada pukul 10 lewat 30 pagi. Struktur baja gedung tak mampu menahan panas ekstrem dari bahan bakar yang terbakar. Debu dan puing menyelimuti Manhattan. Hanya 18 orang selamat dari dalam gedung. Perlawanan dalam penerbangan 93. Penerbangan ini sempat tertunda keberangkatannya, sehingga penumpang sempat mengetahui tragedi lainnya melalui telepon. Menyadari bahwa pesawat mereka juga digunakan sebagai senjata, penumpang melakukan perlawanan. Todd Beamer berkata, "Are you guys ready? Let's roll." Bersama penumpang lain, mereka menyerbu kabin depan. Pesawat jatuh di Shanksville, Pennsylvania pada pukul 10 lewat 10 pagi, menewaskan semua 44 orang di dalamnya. Jumlah korban jiwa, total 2.996 jiwa tewas, termasuk 19 pembajak. Di World Trade Center, 2.763 orang tewas. Di Pentagon, 189 jiwa. Dan dalam penerbangan 93, 44 orang. Korban berasal dari 78 negara. Respons Amerika Serikat. Presiden George W. Bush kembali ke Gedung Putih pada malam hari dan pukul 9 malam memberikan pidato nasional. Pada 7 Oktober 2001, Amerika Serikat memulai operasi Enduring Freedom untuk menggulingkan Taliban di Afghanistan. Osama bin Laden akhirnya ditemukan dan dibunuh pada 2 Mei 2011 di Pakistan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri. Akibat ancaman pasca 9/11, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Department of Homeland Security, dibentuk dan diresmikan pada 25 November 2002. Disusul oleh Komisi 19 yang merilis laporannya pada 22 Juli 2004, menyebut Khalid Sheikh Mohammed sebagai otak utama serangan. Ia ditangkap pada 1 Maret 2003 dan ditahan di Guantanamo Bay. Pengadilan yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2021 ditunda karena pandemi COVID-19. Dampak ekonomi. Ekonomi Amerika Serikat terpukul. Bursa saham anjlok 7,1% di hari pertama perdagangan setelah serangan. Kota New York kehilangan 143.000 pekerjaan per bulan dalam 3 bulan pertama. Total kerugian fisik di World Trade Center mencapai 60 miliar dolar dan biaya pembersihan puing mencapai 750 juta dolar. Dana kompensasi dan penyintas. Antara 2001 dan 2004, 7 miliar dolar diberikan kepada korban dan keluarga. Presiden Barack Obama menandatangani Undang-Undang James Zadroga pada 2 Januari 2011 dan diperpanjang pada 2015 hingga 2020. Pada 29 Juli 2019, Presiden Donald Trump memperpanjang dana hingga tahun 2092. Peringatan dan monumen. Tanggal 11 September ditetapkan sebagai Hari Patriot dan juga Hari Pengabdian Nasional sejak 2009. Pada tahun 2002, 2 cahaya raksasa ditembakkan dari lokasi menara sebagai tribute in light. Monumen permanen Reflecting Absence kini berdiri di bekas lokasi Menara Kembar, dibuka untuk publik pada 11 September 2011. Museum Nasional dibuka pada Mei 2014, diikuti oleh pembukaan Freedom Tower pada November 2014.